Film dibuka dengan sepasang suami istri bernama Natsu dan Megumi. Pada awalnya mereka hidup bahagia, namun akhir-akhir ini hubungan itu terasa hambar. Natsu bekerja di bidang seni, sementara sang istri adalah seorang perawat. Hari itu ketika Megumi berangkat bekerja, Natsu memanggil seseorang bernama Kurita untuk datang ke rumahnya. Kurita datang ke sana dan memberikan cemilan bernama kastanya. Kurita terlihat sopan. Mereka mengobrol dan membahas hubungannya dengan Megumi. Jadi ternyata Kurita memiliki hubungan dengan Megumi. Natsu mencoba meminta penjelasan kepada Kurita tentang apa yang sebenarnya terjadi. Megumi sudah punya Natsu, dan mengapa hal itu bisa terjadi, sesuatu yang sangat menyakitkan bagi Natsu. Di sana Kurita membenarkan hubungannya dengan Megumi, bahkan hubungan itu sudah berlangsung sejak lama. Kurita menceritakan semuanya pada Natsu. Dulu dirinya pernah dirawat di rumah sakit. Kondisinya sangat parah, bahkan untuk ke kamar kecil saja dia sangat kesusahan. Saat itu Megumi lah yang merawatnya dengan baik. Sentuhan Megumi benar-benar lembut dan menjadi penyemangatnya untuk bisa sembuh. Makin hari mereka makin dekat, menceritakan kehidupan masing-masing. Megumi juga mengatakan jika dirinya sudah lama tidak pusrang sampai Glory dengan Natsu. Dan itulah mengapa mereka bisa dekat dan Megumi mau ketika diajak pusrang sampai Glory dengan Kurita. Kurita menceritakan secara detail bagaimana dirinya dengan Megumi pusrang sampai Glory di rumah sakit. Hal itu tentu membuat Natsu kesal dan tidak mau mendengar lagi cerita dari Kurita. Natsu bahkan sempat memukul Kurita sampai terjatuh dan memintanya untuk pergi. Sebelum pergi Kurita juga mengaku salah dan meminta maaf pada Natsu. Singkat cerita sore harinya Megumi pulang. Namun entah mengapa Natsu sama sekali tidak marah padanya dan justru dia merasa cintanya makin tumbuh. Beberapa hari kemudian, ada seorang wanita muda bernama Akane. Hari itu dia hendak pulang setelah bekerja. Namun di tengah jalan dia menabrak seseorang. Namun yang aneh orang itu malah selfie yang membuat Akane kebingungan. Dan rupanya pria itu adalah Kurita. Akane menawarkan untuk mengantarnya ke rumah sakit. Namun Kurita menolak dan memintanya untuk mengantar pulang ke rumahnya. Mereka mengobrol di dalam mobil. Kurita bertanya kemana Akane akan pergi. Dia mengatakan ingin ke restoran untuk makan tahu khas Cina. Kurita kemudian mengatakan jika dia pernah makan itu langsung di Cina, dan rasanya sangat berbeda dengan yang ada di Jepang. Mereka kemudian menceritakan diri masing-masing, dan bahkan menceritakan masa lalu masing-masing. Ternyata mereka pernah satu sekolah bahkan satu kelas. Kurita sering mendapat perlakuan tidak mengenakan dari teman-temannya. Dan salah satu dari mereka adalah Akane. Kurita masih mengingat kejadian itu, apalagi ketika Akane mempermalukannya di depan teman-temannya dengan membuka bawahan Kurita. Akane terlihat panik dan ketakutan. Apalagi Kurita juga mengatakan ingin membalas dendam hari itu juga. Kurita ingin mengajak Akane pusrang sampai Glory di sana, dan Kurita juga mengucapkan kata-kata yang membuat Akane makin panik. Namun ternyata Kurita tidak benar-benar serius. Dia hanya ingin membuat Akane tahu apa yang dulu dia rasakan. Kurita hanya mendapat sepatu Akane yang terlepas dan membawanya. Akane yang mulai kesal kemudian mengusir Kurita keluar dari mobil dan pergi dari sana. Namun beberapa saat kemudian Akane mendapat pesan dari Kurita. Dia mengancam Akane akan melaporkannya ke polisi karena sudah menabraknya. Kurita juga mengirimkan bukti-bukti kepada Akane. Tanpa pikir panjang Akane kembali dan ingin muasalam Kurita. Namun ternyata itu semua hanya mimpi. Jadi setelah meninggalkan Kurita, Akane sempat tertidur dan parkir sembarangan. Suaminya juga datang ke sana, karena Akane tidak menjawab ketika beberapa kali dihubungi. Mereka kemudian pergi, namun di sana sudah ada sepatu Akane dan juga cemilan yang biasa dibawa oleh Kurita. Setelah pulang, Akane kemudian memasak makanan yang ingin dia coba. Sambil mengingat kejadian itu, Akane sepertinya terlihat sangat bersemangat dan percaya diri. Itu bukan akhir dari perjalanan Kurita. Kisah berlanjut pada seorang gadis muda bernama Momoko yang sedang kelaparan dan singgah di sebuah warung ramen. Kebanyakan orang yang ada di sana adalah pria dan hanya Momoko yang wanita. Di restoran yang lain ada seorang pria bernama Ikeyama. Dia adalah kekasih Momoko. Dia terlihat sedang mengobrol lewat telepon. Dan lawan bicaranya ternyata adalah Kurita. Kurita tahu jika Ikeyama sama sekali tidak peduli dengan Momoko.
padahal Momoko sangat baik dan perhatian padanya. Di sana Kurita membuat Ikeyama kesal karena dia mengaku jika dirinya punya hubungan dengan Momoko dan sudah pusrang sampai Glory dengannya. Ikeyama benar-benar cemburu dan tidak bisa menerima semua ini. Dia merasa menyesal sudah memperlakukan Momoko seperti itu. Setelah selesai makan, Ikeyama kemudian menghubungi Momoko. Dia meminta maaf dan berjanji akan memperlakukan Momoko dengan baik. Lalu siapa sebenarnya Kurita ini? Apakah dia seorang penyelamat hubungan seseorang? Dan apakah semua yang dia katakan itu benar? Apakah hanya ingin membuat orang-orang memperhatikan pasangan masing-masing? Itulah tadi alur film kita kali ini. Semoga kalian suka dan sampai jumpa lagi di alur film kita selanjutnya.